Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori behavioristik dan penerapannya. Definisi behavioristik yaitu teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral fokus pada peran dalam belajar, menjelaskan tentang tingkah laku manusia, dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanistik. Kemudian tentang behavioristik, pertama yaitu aliran behavioristik ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Kemudian menurut teori dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon yaitu reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Poin ketiga itu menurut teori behavioristik, tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan. Tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov, terkenal dengan julukan Pavlov. Beliau merupakan psikolog sekaligus dokter yang berasal dari Rusia. Pavlov ini terkenal dalam pembahasan teori behavioristik tentang percobaan terhadap seekor anjing. Sebuah percobaan ini dilakukan dengan memperlihatkan makanan pada anjing tersebut. Lalu, anjing mengeluarkan air liur yang merupakan stimulus alami dengan keinginan akan makanan tersebut. Setelah itu, Pavlov mencoba dengan membunyikan lonceng untuk memanggil anjing yang akan diperlihatkan makanan tersebut. Pada akhirnya, anjing akan menangkap pembelajaran bahwa lonceng memiliki keterkaitan dengan makanan. Yang kedua yaitu Edward Lee Thorndike. Beliau adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika. Thorndike memahami teori behavioristik ini yaitu sebagai proses interaksi antara stimulus ataupun respon. Stimulus ini ialah rangsangan. Contoh dari stimulus yaitu adalah pikiran dan perasaan. Lalu, respon adalah perubahan tingkah laku akibat pembelajaran yang bisa diamati dengan kasat mata atau yang sering disebut dengan konkret. Sebuah percobaan yang dilakukan oleh Thorndike yang sangat populer yaitu meneliti perilaku pembelajaran oleh kucing. Ia meletakkan kucing yang lapar pada sebuah tempat yang transparan yang mengurung kucing tersebut dan makanan di luar tempat pengurungan itu. Dan kucing tersebut diamati melakukan beberapa gerakan untuk mencapai makanan yang dilihatnya. Dan yang terakhir yaitu Albert Bandura. Albert Bandura merupakan tokoh yang cukup terkenal dalam dunia psikologi pendidikan, terutama dengan teori pembelajaran sosial, yaitu konsep dalam teori behavioristik yang menekankan pada kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Bandura ini merupakan seorang ahli teori belajar behavioristik yang paling muda. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama dengan metode pengamatan. Menurut teori pembelajaran sosial ini, perilaku individu bisa timbul dikarenakan proses modeling, bisa juga disebut dengan tindakan peniruan. Proses modeling juga dikenal sebagai pembelajaran melalui proses observasi. Kelebihan behavioristik itu terbagi 4, yaitu pertama, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan. Kedua, pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan pada anak. Ketiga, baik untuk yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Keempat, tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu sehingga mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu.
kekurangan behavioristik itu terbagi 5, yaitu pertama, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Kedua, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswanya. Ketiga, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Keempat, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Kelima, penerapan metode yang salah dalam pembelajaran. Ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. 2. Segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. 3. Teori belajar behavioristik melihat semua tingkah laku manusia dapat ditelusuri dari bentuk refleks. 4. Pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian lingkungan terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. 5. Behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Behaviorisme pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang. Kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.